Ya, halo, selamat malam para cuan troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman cuan troopers selalu luar biasa. Dan kembali lagi di hadapan teman-teman sekalian, saya Bernardus Wijaya dari Sukospitas, di mana seperti biasa di tiap hari Selasa kita ada event terkait tentang C-Talks atau CEO Talks, di mana kita akan mengupas atau menguak strategi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan TPK, di mana bagaimana perusahaan TPK ini memperluas jaringannya, memperbaiki kinerja laporan keuangannya di tahun 2021 pasca COVID-19. Dan hari ini kita sangat spesial, di mana hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yakni Bapak Silmi Karim, yaitu seorang direktur utama dari PT Krakatau Steel Persero Tbk, atau biasanya kita sebut sebagai namanya adalah KRAS, yang mungkin lebih sering didengar oleh teman-teman sekalian. Lalu bagaimana tentang prospek KRAS kedepannya? Tentu saja hari ini kita langsung kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Silmi Karim. Akan tapi sebelum kita mulai sesi kali ini, saya akan membacakan biografi ataupun sedikit kurikulum vitae dari Bapak Silmi Karim. Jadi sebelum menjabat sebagai Direktur Utama di PT Krakatau Steel di tahun 2018 bulan September hingga sekarang, Bapak Silmi Karim telah mencatatkan menjabat sebagai komisaris maupun direktur utama di berbagai perusahaan. Di tahun 2011 sampai 2014, Bapak Silmi Karim menduduki sebagai komisaris PT PLN Indonesia. Kemudian di tahun 2013 sampai 2015 sebagai anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara. Dan kemudian di tahun 2010 sampai sekarang, beliau juga masih aktif sebagai staf ahli bidang kerjasama dan hubungan antar lembaga Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP. Dan juga sebelum menjabat sebagai Direktur Utama di KRAS atau PT Krakatau Steel, kita bisa melihat bahwa Pak Silmi Karim ini telah berpengalaman untuk menjadi Direktur Utama di PT Pindad Persero di bulan Desember 2014 sampai dengan Agustus 2016. Dan juga di bulan Agustus 2016 sampai dengan September tahun 2018, kita bisa melihat bahwa beliau ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia. Dan saat ini sejak bulan September 2018 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel. Tentu teman-teman ingin mengetahui bagaimana prospek PT Krakatau Steel di tahun 2021 dikala pemulihan pasca COVID-19, di mana di tahun 2020 kita mengalami resesi dan banyak perusahaan yang mengalami laporan keuangan yang kurang baik. Nah, oleh karena itu tidak berlama-lama kita akan panggilkan Bapak Silmi Karim sebagai pembicara malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Pak Silmi Karim, apa kabarnya? Baik, apa kabar Mas? Luar biasa Pak Silmi, terima kasih PT Krakatau Steel telah bersedia untuk melaksanakan klien update, terutama untuk yang IG Live ini bersama klien-klien retail kami, yakni Support Cuan Troopers. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Sehat luar biasa di Jakarta atau di dekat Krakatau Pak? Lagi di Jakarta. Oke, luar biasa. Dan mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan tentang fundamental, mungkin banyak para cuan troopers yang belum mengenal terkait tentang perusahaan KRAS. Mungkin Pak Silmi berkenan untuk menjelaskan perusahaan KRAS itu bergerak di bidang apa, kemudian revenue stream-nya berasal dari apa, majority. Silahkan Pak Silmi. Iya. Krakatau Steel itu utamanya bisnisnya memproduksi baja. Jadi baja yang namanya roll coil, terus kemudian roll coil, flat product, ya, terus kemudian ada besi beton, kemudian iku, habim, dan masih banyak lagi seperti misalnya white coat. Nah, banyak yang tahu bahwa Krakatau Steel itu memiliki beberapa anak perusahaan yang kinerjanya sangat baik. Misalnya Krakatau Bandar Samudra, kemudian Krakatau Trista Industri,
Krakatau Inisiatif, Krakatau Dairy, ya, yang ini ikut menopang kinerja Krakatau Steel secara konsolidasi. Oke, mungkin sebelum kita lanjut Pak, mungkin soundnya Pak Silmi ada pakai speaker atau enggak? Karena suaranya menggema Pak. Oh, sorry. Nah ini udah clear Pak. Ini clear ya? Yes. Oh, oke. Tapi di saya tetap menggema. Udah clear Pak? Udah oke. Oke. Yes, silahkan Pak. Nah, ada potensi revenue yang tidak hanya mengandalkan bisnis pajak. Tetapi bisnis pajak sendiri saat ini kita sudah membukukan keuntungan di tahun 2020. Jadi kita mulai proses restrukturisasi dan transformasi itu kan 2019 awal selama 1 tahun, kemudian dilanjutkan 2020 proses transformasinya sampai 2021, kemudian 2022 itu kita lanjutkan optimalisasi performance KM. Jadi sampai kita mewujudkan produksi baja 10 juta ton dalam kurun waktu sampai 2025. Jadi saat ini kapasitas Krakatau Steel itu terdiri dari KS sendiri itu kurang lebih sekitar outputnya 3 juta ton. Kemudian ditambah Krakatau Posko itu sekitar juga 3 juta ton. Kemudian ada beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang baja, Krakatau Wajatama, Krakatau KHI, Pipe Industry, ya. Kemudian juga ada afiliasi yang bergerak juga di bidang baja, misalnya adalah Krakatau Nippon Steel, Krakatau Osaka Steel, Indo Japan Steel Center, sama Latinusa. Oke. Jadi itu adalah produk-produk turunan daripada Krakatau Steel. Wow, jadi istilahnya Krakatau Steel ini merupakan perusahaan yang sangat kompleks ya, penghasilan tidak hanya dari baja, tetapi dari berbagai anak usahanya. Namun kalau boleh tahu nih Pak, revenue stream terbesar saat ini dari PT Krakatau Steel ini berasal dari yang bagian mana? Dan fokus bisnisnya ada di bidang apa? Silakan Pak Silmi. Utamanya adalah di hot roll coil. Hot roll coil itu pangsa pasar Krakatau Steel itu hampir 50%. Jadi hot roll coil itu adalah plat. Plat itu digunakan untuk bikin kapal, kemudian juga sebagai bahan baku untuk plat otomotif, terus kemudian juga masuk ke konstruksi bisa menjadi habib, ya. Terus kemudian juga bisa baja ringan, atap, terus kemudian juga bisa kalau AC ya, lemari es, kemudian mesin cuci itu home appliances, itu adalah produk turunan daripada Krakatau Steel yang digunakan untuk industri otomotif, elektronik, galangan kapal, oil and gas, dan banyak lagi. Jadi tidak harus bahwa produk Krakatau Steel itu hanya melulu untuk infrastruktur. Oke. Karena infrastruktur itu kan yang banyak digunakan itu namanya besi beton. Atau kemudian juga kalau misalnya buat konstruksi baja itu yang kayak ya, terus kemudian sambung-sambung, itu kan menjadi satu bangunan, ya, itu namanya habib. Ada juga I itu yang bentuknya I, agak mirip sama H.
Kemudian juga kalau kita lihat tower-tower listrik, tower-tower BTS itu pakainya siku. Siku yang dari kecil sampai yang besar itu kalau buat di bawah itu kan pakai yang lebar sikunya tuh 20 cm. Ya, jadi 20. Itu yang paling besar yang digunakan oleh PLN. Jadi revenue streamnya sebenarnya macam-macam. Ya, bukan hanya dibaca. Nah, saya mau cerita mengenai misalnya KBS. Krakatau Bandar Samudra. Ini adalah perusahaan yang kita rencanakan juga akan IPO. Kita lagi cari timing yang tepat. Itu adalah pelabuhan curah terbesar di Indonesia. Memang dulu asal muasalnya untuk mendukung operasional Krakatau Steel, bongkar iron ore atau apa, kemudian itu digunakan untuk proses selanjutnya. Begitu juga buat ekspor. Tapi lama-lama seiring dengan perkembangan, akhirnya 70% itu akhirnya melayani produk-produk luar. Ini kayaknya saya mesti pakai earphone ya biar nggak kena. Oh, sudah oke tadi Pak. Katanya bagus sudah. Asal jangan pakai speaker. Kalau saya jelaskan teman-teman. Bapak pakai speaker ya di sana Pak ya? Jelas ya. Katanya suaranya. Mungkin Coba kalau nggak enak kan. Saya juga dengar gemanya. Coba Bapak pakai headset. Nanti saya pakai headset juga. Ya. Coba. Support jelas suaranya. Oke. Bapak hanya satu device ya di sana ya? Iya. Sekarang oke. Coba. Tes. Oke ya. Kalau Dina, oke, coba teman-teman udah oke? Soal masih bergema, coba saya pakai headset juga. Suaranya nggak jelas, saya coba pakai headset. Ya halo, Pak Silmi udah clear? Clear. Sekarang clear. Kok di situ masih bergema semua ya? Padahal di saya clear juga, Pak Silmi. Yang Atau saya bergema keluar siapa? dulu ya? Coba Bapak keluar dulu. Sebentar. Yes. Oke, jadi yang bergema tadi Pak Silmi ya, kita coba invite beliau lagi. Mudah-mudahan beliau udah baikan. Kita lihat invite Pak Silmi. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya, rekan-rekan Pacuan Troopers. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu terkait tentang diskusi kita terkait tentang saham keras malam hari ini. Sekarang oke. Sudah clear. Oke, thank you. Emang harus login tadi berarti. Thank you Pak Silmi. Udah bagus, very clear. Oke. Nah, Pak Silmi, tadi Pak Silmi menjelaskan bahwa pendapatan terbesar berasal dari hot roll call yang merupakan untuk di kapal, plat mobil, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk revenue streamnya ini berasal dari ekspor atau domestik sebenarnya Pak? Karena kita lihat di RTI penghasilannya itu di USD. Ya, jadi memang karena bahan bakunya itu adalah USD, terus kemudian mengacu juga kepada harga internasional yang USD, maka kita menggunakan USD. Terus kemudian kalau kaitan dengan ekspor, tahun ini itu target kita ekspor 20%. Oke. Ya, tahun lalu itu mungkin hanya 5-10% ya. Tapi
kemudian tahun ini karena peluangnya sangat bagus, ya bahkan di tahun 2020 ketika COVID orang-orang kesulitan karena kita juga melakukan beberapa langkah-langkah strategis, malah penjualannya tumbuh sekitar 20%. Market share HRC tadinya itu sebelumnya cuma 38% di 2019, naik menjadi 45%. Jadi kalau saya sih, HRC ini kan kita produksi bisa 2,2 juta. Apalagi nanti bulan April, kita akan nambah satu fasilitas dari Jerman, ya. Fasilitas ini investasi sekitar kurang lebih 500 juta dolar. Ini siap, sekarang udah jadi, lagi commissioning. Ya, secara fisik dan lain sebagainya itu udah jadi. Saya terakhir ninjau hari Sabtu, besok saya ninjau lagi. Karena kita juga ingin mengundang Pak Jokowi untuk meresmikan, ya. Kapasitasnya itu nambah 1,5 juta ton. Wow. Sehingga dengan 2,2 juta itu nanti tambah 1,5 juta, artinya kan 4,7 juta. Kemudian mungkin ada pemain HRC itu kan ada 2 lagi tapi kecil-kecil. Kita udah bisa swasembada. Ya, bahwasanya masih ada impor, kan kemarin sempat ada berita kaitan dengan di Batam, FTZ, free trade zone itu tidak dikenakan biaya masuk, ya. Yes. Enggak, kalau ditanya ke KS, kita memang tidak fokus di Batam karena dari dulu memang sudah diisi oleh pasar impor yang memang tidak membayar biaya masuk anti dumping, sehingga saya kan selalu berprinsip bahwa kita tuh harus untung, ya, jangan kita asal jual tapi nggak untung. Ya, tentunya di sini kalau kita lihat pasar Batam itu kan sekitar kurang lebih mungkin sekitar 500.000 ton, ya, 500 setahun gitu. 500.000 ton, importnya sekitar 300.000. Ya, syukur-syukur pemerintah bisa menetapkan satu kebijakan yang kiranya juga bisa mendorong agar tidak terjadi dumping, ya. Kalau biaya masuk kita nggak ada masalah, tapi kalau dumping saya rasa itu karena faktor ada pelaku industri di luar negeri yang melakukan kecurangan. Tapi sejauh ini dari sisi KS sendiri, pasar kita kan itu bukan di Batam. Pasar kita adalah misalnya kalau galangan kapal, ya di Batam ada 47 galangan kapal, tetapi di Indonesia itu ada sampai 300 galangan kapal. Gitu. Jadi ya biarkan aja gitu, ya. Syukur-syukur, ya, ternyata di sana juga bisa diterapkan biaya masuk anti dumping. Tapi kalau enggak pun, ya nggak apa-apa, kita fight aja. Itu kalau saya nggak ada yang saya kita main dengan baik, kita customer engagement, bahkan kadang-kadang pelanggan itu nggak ngerti, ya, kayak dulu misalnya impor itu kan tidak bisa ketengan, dia harus menyediakan modal kerja lebih banyak, ya, terus kemudian katanya murah, tapi tahu-tahu di perjalanan kapalnya ada masalah, terus kemudian di pelabuhan barangnya nyangkut, proses izin importnya dan lain sebagainya, diadu dengan harga KS, masih lebih murah harga KS. Gitu. Tapi kan di sini kadang-kadang orang itu hanya melihat nilai ketika bertransaksi, tanpa melihat misalnya berapa lama barang itu di gudang tidak dipakai. Kalau di KS kan saya bisa kirim 100 ton, nggak ada masalah. Coba import, mana bisa ketengan kayak beli rokok ketengan, kan nggak bisa. Ya, nah makanya waktu mulai COVID-19 itu, saya penetrasi ke pelanggan-pelanggan import, ya, untuk pindah ke produk dalam negeri. Dan ternyata naik 20% HRC kita penjualannya. Nah, jadi ya kita bersyukur, ya, transformasinya sukses, restrukturisinya sukses. Jadi kayak misalnya kita ngomong biaya energi gitu, ya. Tahun 2019 itu sekitar 38 juta US dollar. Kalau dirupiahkan itu sekitar mungkin 550 lah
atau hampir mendekati 600 miliar biaya energi nih. Ya kayak misalnya beli gas, ya beli untuk energi. Ya. Tahun 2020 dengan penjualan yang lebih besar, biayanya turun menjadi 20 juta US dollar atau sekitar 300 miliar. Ya. Turunnya 46% biaya energi. Ya. Otomatis itu kan membuat kita menjadi lebih kompetitif atau lebih tepatnya lebih murah ya kalau mau tempur ya. Kemudian kalau misalnya kita nggak mau tempur, untungnya lebih besar sehingga memang EBITDA-nya itu naik signifikan ya. Untuk kita bandingkan 2019-2020. Terus saya ambil contoh juga biaya spare part tahun 2019 11 juta dolar itu sekitar mungkin 160 miliar. Di tahun 2020 4,5 juta dolar sekitar 60 miliar, turun 59%. Ya. Nah, dan masih banyak lagi penghematan-penghematan, ya, sehingga KS di 2020 membukukan keuntungan. Memang saya belum umumkan secara resmi, karena kan sedang proses audit. Ya, namanya proses audit kan saya bisa umumkan secara resmi itu ketika audit reportnya jadi. Ya, saya mudah-mudahan bisa umumkan dalam 2-3 minggu ke depan bahwa KS di 2020 itu untung sekian juta dolar. Itu. Tetapi saya dan juga teman-teman di manajemen itu termasuk di Kementerian BUMN surprise dengan hasil tersebut. Ya surprise dalam arti ya kita bisa melewati ya waktu saya join 2018 itu kan utangnya segunung ya, terus kemudian kita restrukturisasi dari situ aja selama 9 tahun proses restrukturisasi ke depan itu kita berhemat sekitar 11 triliun rupiah. Ya, kayak gitu-gitu itu kan hal yang perlu effort. Yes, Effortnya 1 tahun, ya, melibatkan 10 bank. Ya, di mana 3 atau 4 asing, ya, atau berafiliasi dengan asing. Nah, ya tinggal ditunggu aja aksi-aksi berikutnya. Gitu. Kalau saya 2021 tetap optimis. Ya, saya tidak melebih-lebihkan. Ya, sekarang itu jualan itu sudah di bulan Mei. Itu. Maksudnya orang yang mau beli barang, saya kasihnya bulan Mei. Oke, jadi udah ngantri ya, inden ya istilahnya kayak gitu ya. Iya, dan udah keluar sales order, tinggal kita kirim jadi duit. Ya, maksudnya ini adalah fakta bahwasanya kinerja kita juga semakin baik. Ya, tentu belum sempurna, iya, proses kan. Yes. Tetapi karena kita beresinnya fundamental seperti biaya, kemudian operation excellence, kemudian digitalisasi, ya, yang mana digitalisasi itu menurut McKinsey itu adalah solusi masa depan. Kenapa saya bilang solusi masa depan? Karena digitalisasi itu sudah menjadi keharusan. Kalau tidak, akan tergerus oleh zaman. Nah, saya nggak mau KS itu sebagai perusahaan yang cukup senior itu gaptek. Ya, perusahaannya loh, bukan orangnya. Nah, jadi selain saya mendorong SDM milenial ya, yang berpikiran maju ke depan, berinovasi dengan kultur yang baru ya, kita bantu juga dengan misalnya aplikasi-aplikasi yang memudahkan mereka bekerja. Misalnya untuk taking order ya atau visit ke customer, udah menggunakan apps. Nggak lagi misalnya memang sih kita masih terbatas kepada pelanggan KS yang tercatat di seperti distributor, kemudian pelanggan industri. Memang saya retail belum, tapi akhir tahun ini kita akan launching untuk retail juga. Gitu. Nah itu juga menggunakan apps, jadi siapapun bisa beli
ya kita siapkan pembiayaannya. Kalau retail itu kan namanya belinya ketengan ya, lebih Betul. ketengan lagi itu, ya. Ya, tetapi di sini kita udah mengatur ya channeling ke distributor kita. Jadi transaksinya bisa menggunakan apps, tetapi produknya lewat distributor kita. Dan bahkan kita mesti berani bahwa platform itu bukan hanya untuk KS, gitu. Bisa aja buat baja-baja yang pabrik baja lain yang memang standarnya SNI-nya tinggi. Ya, tidak SNI yang asal SNI. Ya, kita harus punya itu. Ya, selain untuk mengedukasi market, juga market mendapatkan produk yang prima. Karena kan kalau murah itu kan belum tentu bagus. Ya, Agree. kalau saya namakan adalah berdaya saing, harganya bersaing. Ya, kalau dibilang adu murah ya silahkan beli yang murah. Tetapi beli KS itu tidak semahal dulu ya, dalam arti produk yang apple to apple dengan kualitas yang sama. Ya. Sekarang kita sudah bisa menekan jauh biaya operasional yang tadi saya bilang, ada energi, tenaga kerja, spare part, consumable, dan lain sebagainya. Gitu. Dan saya lagi Oke. siapkan juga buku mengenai transformasi KS, biar masyarakat, mau itu mahasiswa atau pengusaha atau siapapun yang ingin belajar bagaimana mendapatkan lesson learn, perjalanan transformasi KS itu bisa menjadi satu pelajaran bersama. Ya kan, merestrukturisasi hutang, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya akan tuangkan dalam buku mengenai transformasi KS. Ya, mudah-mudahan dalam 4 bulan ke depan bisa kita launch itu. Ini kan gini, kita selain bikin uang, bikin untung gitu ya, tapi kan kita juga harus berbagi. Nah, itu Betul. adalah salah satu wujud berbagi kita gitu, supaya belajar dari proses KS ya dulu, kenapa kok utangnya jadi besar, ya kenapa ada investasi yang kurang maksimal. Nah, itu kita kupas ya supaya generasi ke depan lebih berhati-hati. Berhati-hati bukan berarti juga risk averse, menghindari resiko. Jangan, karena opportunity itu kan, atau keberuntungan, keuntungan itu ada pada orang yang berani, tetapi Ya. juga perhitungan. Itu kayak ngelihat Krakatau Steel ya, satu lihat track record misalnya manajemennya, terus kemudian lihat progresnya, ya. Kemudian kira-kira Indonesia itu ke depan masih membutuhkan baja apa enggak sih, ya kan? Kira-kira infrastruktur bagaimana, kira-kira industri bagaimana, gitu. Ketika orang menghubungkan KS hanya murni dengan infrastruktur, ya saya senyum-senyum aja. Padahal nggak tahu kalau misalnya produk KS itu dipakai di sepeda motor, di mobil, di mana-mana, pokoknya lengkap lah. Itu. Oke, luar biasa Pak Silmi ya. Jadi di tahun 2018 ketika Bapak join melakukan turnaround mulai dari utangnya awalnya banyak, direstrukturisasi, lalu kemudian biaya operasional ditekan sedemikian rupa, hingga di tahun 2020 ini kelas telah mencatatkan keuntungan jutaan dolar yang belum dipublish. Jadi ini luar biasa banget nih Pak Silmi. Nah Pak Silmi, untuk tahun 2021 sendiri nih Pak, kan ada berbagai tantangan yang salah satu yang disebutkan adalah yang kaitannya tentang yang di Batam tadi itu. Nah, kira-kira strategi apa yang akan diterapkan di tahun 2021 nanti untuk KRAS sehingga performanya akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, dan tentu saja bagaimana proyeksi earning growth di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Silahkan Pak. Batam itu dari dulu udah begitu. Kalau yang nggak Oh, ngerti Batam tuh dari dulu memang tidak pernah bayar biaya masuk. Gitu. Jadi oh, nggak ngaruh. yes, yes. Gitu. Oke. Ya, jadi ya biasa lah, kan banyak yang nggak tahu, makanya malam ini saya kasih tahu. Batam itu dari saya SD itu dulu masih pakai celana pendek, memang bebas biaya masuk. Ya. Kalau Ya, kemarin di Omnibus Law bebas biaya masuk, ya memang dari dulu memang sama sudah. Itu kan. ya. Kita malah mintanya
ya biaya masuk anti dumpingnya dong dijalanin, ya kan. Tapi tanpa itu pun nggak ada masalah kan. 2020 kan ke Batam udah biaya masuk. Ya. Gitu. Nah, bahwasanya kalau namanya biaya masuk anti dumping itu berlaku untuk seluruh Indonesia, ya ini kan masalah komunikasi. Pemerintah sudah banyak kok ngasih kebaikan buat industri baja. Misalnya apa? Harga gas $6. Tadinya harga gas itu $9. Udah jadi $6. Kemudian kaitan dengan slag B3, ya itu sudah tidak jadi B3 lagi. Itu kan nanti ada penghematan biaya. Kenapa? Karena menghandle B3 itu kan costly. Hanya di Indonesia yang menyebut bahwa slag baja itu adalah limbah B3. Padahal di luar negeri dijadiin jalan, campuran aspal, lebih kuat. Slag itu menjadi campuran semen yang kelas 1. Ya. Jadi slag itu debunya baja. Ya. Nah ini gara-gara Omnibus Law, sekarang slag baja sudah dikeluarkan dari B3. Dan ini positif sekali buat industri baja. Terus kemudian juga kaitan impor. 2020 itu impor tuh turun 36% loh. Iya. Nah tahun ini, ya kan tadi tanya tahun ini, saya udah diskusi dengan Menteri Perdagangan, itu kita bersama-sama untuk bisa turun 50%. Gitu. Dengan satu upaya-upaya yang bisa diterima di dunia internasional. Kita langsung kerjakan. Gitu, arahan Pak Menteri Perdagangan, oke, kita turunkan lagi, import sampai 50%, dengan syarat A, B, C, D, udah kita sama-sama, tim kita sudah diskusi dengan tim Kementerian Perdagangan, ini semata-mata untuk memajukan industri dalam negeri. Dan ingat bahwa baja itu kan mother of industry. Nah, namanya mother of industry itu artinya hampir semua industri itu berhubungan dengan baja. Coba sebutin yang nggak berhubungan dengan baja. Gitu. Ada, tetapi paling tidak apa? Mesinnya pun baja. Food industry. Gitu. Apa mesinnya pakai plastik? Enggak, pakainya baja itu. Ya, kayak misalnya dari teh botol, dari Aqua, dari apa lagi, Coca-Cola, itu kan semuanya baja. Itu. Minimum bangunannya baja, konstruksinya, atapnya dan lain sebagainya. Jadi cocok bahwa baja itu mother of industry dan menjadi komoditas penting bagi pemerintah untuk diberikan perhatian. Bahwa untuk khusus Batam ada perlu kekhususan, ya dari dulu udah khusus, tidak pengaruh apa-apa. Itu buat kita nggak. Dan kita kawal, jangan sampai bajanya rembes kemana-mana, gitu kan? Iya, betul. Nah, kalau 2021, ya kalau sampai bulan Mei udah laku barangnya, kira-kira bagaimana? Ya, kan artinya kan mestinya lebih baik ya. Betul. Kalau dulu misalnya sekarang bulan Maret jualannya di April, ya sekarang itu sudah Mei Juni, gitu. Ya, jadi ya kita bersyukur bahwa ekonomi Indonesia terus bergerak. Ya wajar lah, kemarin-kemarin ada COVID, ya triwulan 2 2020 boleh dibilang hilang. Tapi Krakatau Steel malah tumbuh 20%. Ya padahal 3 bulan udah boleh dikatakan slow ya. Betul. Indonesia. Nah, kemudian rencana di 2021 kan pabrik baru jalan 1,5 juta ton. Kemudian yang berikutnya adalah kita kan customer engagement kita semakin kuat. Kemudian kita Krasmart kan masuk ke stage 2. Ini di Q2. Ya dengan adanya Krasmart itu kan akan mempermudah orang untuk pesan. Bisa nge-trace produknya udah sampai mana. Dan nanti kan di semester 4 akan ada platform digital untuk transaksi langsung sampai ke retail. Nah itu adalah usaha-usaha kita. Nah terus kemudian ditanya, kira-kira bisa tumbuh berapa persen? Saya kalau kondisi normal aja, ya ya, saya yakin itu 30-40% tambahan dapat. Oke. Kita lagi penetrasi supaya itu bisa. Sejelek-jeleknya 20%.
tumbuh. Ya. Karena kan kita masih ada beberapa pabrik yang kita mau on-kan, kayak Y-Road gitu misalnya. Itu saya mau on-kan lagi, selain HSM yang tadi tambahan. Terus kemudian kan hilirisasi kita jalan. Kenapa hilirisasi penting? Karena bahan bakunya dari KS. Dengan kita bisa ikut ada di hilir, artinya kita juga menjaga kepastian daripada performance penjualan Krakatau Steel. Terus kemudian saya juga ada namanya LTSA, Long Term Supply Agreement. Jadi pelanggan-pelanggan KS yang loyal, ya kita ikat dengan LTSA. Nah LTSA itu kurang lebih target kita tuh 40% itu sudah long term kontraknya. Gitu. Jadi tidak lagi beli spot. Beli spot itu butuh hari ini, kemudian dikirim bulan depan. Itu kan spot ya. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya dengan pabrik misalnya dengan pabrik tertentu, dia butuh sekian juta, sekian ribu ton per bulan, ya udah kita bikin LTSA, misalnya 10.000 ton per bulan, ya udah kita kirim 10.000 ton per bulan, tanpa dia harus memesan lagi, gitu. Jadi banyak ini programnya untuk bisa menjaga supaya performance KS itu tetap baik. Oke, luar biasa nih Pak. Nah, kemudian value proposition apa yang Bapak tanamkan kepada seluruh jajaran direksi hingga karyawan di Krakatau Steel supaya kedepannya bisa performanya terus meningkat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Adakah perubahan yang Bapak lakukan terutama dari sisi mental, dari sisi SOP ketika mentransformasi keras dari tahun 2018 hingga positif di tahun 2020 ini yang akan dipegang hingga kedepannya Pak? Ya, yang utama kan sebenarnya kalau kita melakukan turnaround itu kan adalah mindset ataupun juga corporate culture. Tapi corporate culture itu tidak bisa instan tanpa bantuan digitalisasi. Nah, digitalisasi inilah yang membuat mau tidak mau menjadi instan. Ditambah kemudian kita optimalisasi SDM kan, ya waktu saya join itu masih ada kira-kira mungkin untuk KS induk aja sekitar 8.400. Ya, saat ini itu di bawah 3.000. Ya. Karena ada perbedaan pendekatan ya, antara zaman dulu KS didirikan yang padat karya, diberikan privilege ya, juga sebagai pelaku tata niaga baja. Nah, ketika tata niaga baja itu kewenangannya dicabut dari KS, artinya kan harus berkompetisi. Nah, kompetisi ini kan artinya kita harus efisien. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi, kalau ditanya value proposition, ya, satu, corporate culture melalui salah satunya digitalisasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Ya, untuk kita berdaya saing, kita harus efisien. Nah, untuk kita efisien, kita harus berinovasi dan menyempurnakan operation kita agar hemat dalam hal biaya. Kemudian yang berikutnya adalah, saya punya tagline tahun ini tuh creating value. Ya, kenapa creating value? Segala sesuatunya itu diukur dari perusahaannya. Nah, kenapa saya pengen value-nya itu naik? Karena biar gimana pun juga, misalnya kayak anak perusahaan KS ada 5 yang siap untuk di IPO. Nah, kalau ketika dia masuk ke bursa, kemudian dengan gaya manajemen yang kurang lebih sama dengan di KS Induk, dan tentu pasti akan saya kawal, mereka akan semakin optimal efisiensinya, operationnya. Nah, kita juga sedang mempelajari, kan kita ada sovereign wealth fund, Yes. ya, yang sedang dihimpun. Nah, berhubung KS itu adalah juga termasuk di bidang infrastruktur, ya, baik itu di bajanya maupun juga di pelabuhannya, industri air industrinya, kemudian juga sampai kepada kawasan industri. Nah, itu
menjadi satu atensi untuk mereka masuk gitu. SWF itu Yes. akan masuk di beberapa anak perusahaan KS juga. Ya, saya lagi dorong agar juga masuk ke KS induk. Ya, saya lagi cari cara lah untuk misalnya mendapatkan blessing dari Kementerian BUMN, kemudian juga eh, ada pengalokasian ya dana SWF itu untuk Krakatau Steel. Tapi ini terlalu dini ya. Tapi Ya. arahnya ke sana. Hari ini tadi jam 9 Direktur Keuangan sama Direktur Pengembangan Usaha sudah bicara dengan pimpinan SWF. Ya semoga aja apa usaha-usaha yang kita lakukan ini bisa membuahkan hasil. Jadi performance daripada Krakatau Steel akan semakin baik dengan masuknya sovereign wealth fund ya yang baru aja dibentuk kan. Itu waktu itu kan Betul. dibentuk organisasinya dan seterusnya dan seterusnya. Ya mudah-mudahan menjadi prioritas awal SWF, salah satunya adalah masuk ke Krakatau Steel. Oke, luar biasa Pak Silmi. Nanti kita akan buka pertanyaan ya Pak untuk 5 orang penanya. Dan buat Oleh penanya nanti akan dapat amplopnya angpau dari Soko Sekuritas. Buat teman-teman sekalian nanti akan kita kirimin. Oke, kita akan buka pertanyaan untuk 5 orang. Yang pertama, ini dia. Apakah KRAS akan mengalami holding dengan perusahaan BUMN lain? Maksudnya diakuisisi atau merger gitu Pak dengan perusahaan BUMN yang lain? langsung jawab ya. Ya langsung. Begini, KS tidak akan merger ya, tetapi sempat kan memang wacananya adalah bergabung dengan holding tambang. Ya, Yes. tapi tentunya itu mesti dicari waktu yang tepat karena holding tambang sendiri kan juga sedang punya hajat besar seperti membeli beberapa perusahaan-perusahaan di tambang. Nah, kalau kita yang sekarang yang terpenting adalah sebelum kita masuk kepada masuk ke holding tambang ataupun tidak ya, keputusan yang terakhir itu KS berdiri sendiri. Ya, tetapi tetap ada wacana karena ini bahan bakunya kan adalah tambang. Sementara KS itu kan Yes. ada dari smelter sampai ke produk jadi. Nah, ini sedang dalam pertimbangan, tapi saya kan selalu berpikiran kita jangan pernah menggantungkan nasib kita kepada sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan kan. Gitu. Sehingga saya lebih senang, ini ada beberapa hal strategis yang kita bisa lakukan, ya khususnya melakukan transformasi, ya itu aja, gitu. Dan dengan cara-cara yang baik pula, gitu, kita bisa survive kok. Ya, yang saya ngerasain kan proses awal daripada kesulitan gitu. Dan sekarang itu udah under control gitu. Ya, sebagai dirut ya tidurnya lumayan lah, udah bisa agak nyenyak gitu kan. Luar biasa, Pak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Pak, terkait tentang blast furnace. Ini ada yang menanyakan terkait tentang hal ini. Karena sebelumnya blast furnace pernah di stop oleh Krakatau Steel, namun kedepannya rencana akan ada terkait tentang blast furnace. Lalu bagaimana, Oke. Pak, kedepannya terkait tentang blast furnace di KRAS? Silahkan, Pak. Prinsip saya itu kan mengoperasikan pabrik yang menguntungkan kan, setuju nggak? Betul. Kita cari kerja apa cari untung? Cari untung kan? Ya udah. Yes. Yang menguntungkan saya operasikan. Yang tidak menguntungkan istirahat, ngasuh. Nah, bagaimana supaya bisa jalan lagi? Nah, ini saya sedang dalam proses cari partner. Ya. Udah stage terakhir, ya nanti tunggu tanggal mainnya kita umumkan. Ya, nantinya kita berharap itu akan menjadi penghasil baja cair paling efisien. Yang tadinya karena masih menggunakan sistem lama tidak kompetitif,
nantinya akan efisien. Bagaimana dan siapa? Nah, tunggu tanggal mainnya. Oke, Kita luar biasa. targetkan itu bulan Juli akan ada satu momentum besar kaitan dengan blast furnace. Semua udah dalam pipeline. Ya, cuman kan satu COVID, dua kan ini barang besar, sehingga ya kita mesti sabar kan. Bedanya itu kalau barang besar sama barang kecil itu adalah ya semakin besar kan geraknya semakin lebih rigid. Tetapi itu pun bisa kita gerakkan. Gitu. Tenang, Oke, masalah blast furnace aman. aman ya. Oke, thank you Pak Silmi. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada beberapa pertanyaan di komen yang menanyakan mengenai tantangan terbesar yang akan dihadapi keras 5 tahun ke depan seperti apa? Dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut dan tetap menjadi market leader dibandingkan dengan kompetitor, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Silakan Pak Silmi. Tantangan ke depan, kalau saya menyebutkan itu tantangan, lebih adalah pada konsistensi strategi ya agar KS semakin berdaya saing. Ya, jadi kalau saya sih tidak melihat ada hal yang signifikan ke depan dalam konteks tantangan. Ya. Tetapi dalam konteks opportunity itu sangat besar. Ya. Kalau tantangan itu kan uncertainty-nya masih besar, betul? Betul. Kalau ini opportunity-nya yang saya gali. Dan itu udah siap. Gitu. 5 tahun ke depan itu KS akan ngapain, ya perannya di mana, terus kemudian yang IPO siapa aja, kemudian bagaimana revenue stream-nya, fokus produksinya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, pokoknya banyak kejutan lah. Kejutan Oke, yang baik ya, bukan kejutan yes. yang bikin sakit kepala. Ya, tadi saya baca bagaimana cerita mengenai lewat support lah ini segala macam. Ya, itu biasa kan. Ini kan triggernya masalah Batam. Orang kan nggak tahu kalau Batam tuh dari dulu ya memang sudah bebas bea masuk. Gitu. Oke, luar biasa nih Pak. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak, yang menarik lagi dari pertanyaan-pertanyaan di kolom komen nih. Ya, ini terkait tentang mimpi Bapak nih untuk keras 5 tahun yang akan datang. Akan dibawa kemana keras ini 5 tahun ke depan yang Bapak impi-impikan atau visi Bapak? Satu gini, dalam konteks kapasitas itu 5 tahun ke depan akan menjadi 10 juta ton. Demand di Indonesia itu 5 tahun ke depan itu mungkin sekitar 20 juta ton. Artinya kita sudah bisa menguasai 50%. Ya, tapi dari hulu hilir nih ya. Atau Ya, bukan hulu lah, sampai intermediate lah. Ya, hulu ke intermediate kita kuasai 50%. Nah, itu dari sisi kapasitas. Kemudian dari sisi jangkauan, ya. Saya tuh inginnya sampai ke regional. Karena di China itu sedang menghadapi salah satu isu kaitan dengan environment. Sehingga banyak pabrik-pabriknya itu dikurangi. Karena teknologi lama itu kan asapnya banyak. Ya, betul. sehingga isu environment itu menjadi isu besar di China, dan ketika musim dingin itu kan listrik menjadi sangat tinggi pemakaiannya pembangkit, ya kan, karena harus beroperasi kan, karena dingin itu kan memerlukan heater. Heater itu kan salah satunya dari pemanas listrik. Nah, pemanas Ya, listrik itu menggunakan energi. Nah, pembangkit listrik tenaga uap di China itu begitu banyak sehingga mengganggu polusi. Nah, pemerintah China menetapkan polusi itu dipatok. Sehingga apa? Banyak pabrik baja itu menjadi tidak beroperasi di bulan winter. Nah, itu kan akan mengurangi competitiveness mereka.
Nah, yang gitu-gitunya itu akan baik. Terus kemudian yang berikutnya kaitan produknya. Jadi ke depan itu bukan hanya, jadi saya ingin menjadi pemain utama untuk baja otomotif. KS itu. Pemain utama. Ya. Kemudian yang berikutnya, kan, otomotif itu kan ada mobil listrik kan. Nah, Yes. saya lagi bicara bagaimana investasi mobil listrik di Indonesia itu yang menggunakan baja juga baja lokal. Ya dong. Jangan hanya Yes. kemudian kita assembly aja, tetapi tidak mendapatkan manfaat yang optimal. Nah itu udah ada di rencana-rencana kita 5 tahun ke depan, ya menjadi perusahaan yang berdaya saing, ya, unggul dan menguntungkan. Simple. Oke, jadi istilahnya perusahaan kedepannya akan dibawa jauh lebih menguntungkan dengan proyek-proyek atau program-program yang telah disiapkan oleh Ya, Pak Selmi. bahkan kita sudah siapkan nanti rencananya itu kalau misalnya seseorang ingin membangun pabrik. Itu nggak usah pusing, nanti masangnya seperti Lego aja, udah dipotong-potong, ya tinggal dia skrup, nggak repot ngebor, nggak repot ngelas, jadi udah jadi modulnya, tinggal pasang, gitu. Jadi itu akan menjadi juga strategi KS ke depan. Zero waste, jadi orang membeli tanpa waste, tanpa sisa. Kalau membeli sisa itu kan ada sisa yang tidak terpakai, artinya kan dia membayar lebih dari yang dia butuhkan. Nah itu biar urusan kita. Jadi di sana udah dipotong-potong, tinggal pasang kayak kalau tahu Lego kan, ceplok jadi rumah gitu. Ini juga seperti itu. Oke, Pak. Lalu kemudian untuk 5 tahun ke depan, Pak, kira-kira earnings growth-nya yang ditargetkan berapa, Pak? Dengan target 10 juta ton nanti kapasitas produksinya per tahunnya. Ya, saya menghitungnya per 3 juta ton itu sekitar 300 EBITDA-nya itu 300 juta per 3 juta ton. Kalau 10 juta berarti 1 miliar dolar. Kalau 10 juta ya. Oke, Itu dari sisi EBITDA. Tentunya kan di sini selain EBITDA kan ada hutang dan lain sebagainya kan di bawahnya kan. betul. Jadi saya lebih senang bermain EBITDA karena di situ lebih kelihatan performance-nya dibandingkan kalau net profit. Oke, Uh, EBITDA ya. EBITDA, saya selalu menggunakan 3 juta ton, 300 juta dolar EBITDA. Gitu. Nah, Pak, ini pertanyaan terakhir nih, Pak, dari para investor. Sebelum nanti saya menanyakan Bapak terkait tentang closing statement. Ini ada pertanyaan tentang dividen policy, Pak. Jika misalnya kelas mencetak keuntungan di tahun 2020 yang lalu, akankah ada dividen yang dibagikan? Misalnya ada investor yang bertanya mengenai hal ini. Mungkin tahun ini tidak ada dividen, ya, karena kita akan memperkuat dulu di struktur modal. Ya. Tapi ke depan ya tentu tidak menutup kemungkinan namanya investasi kan harus ada dividennya ya. Gitu. Betul. Tapi tahun ini memang kita perkuat dulu struktur modal kita, tidak ada yang dibagi, ya karena kan kita udah berapa tuh 8 tahun rugi terus kan. Nah itu Betul. nanti kita bikin untung, tahun ini sustain untung juga, tahun depan untung juga, otomatis akumulasi itu membuat satu tren positif ya. Ya bisa tahun depan mulai dividen atau tahun depannya lagi ya. Kalau tahun ini sih saya mendingan enggak lah, ya kan kita baru dari ICCU rawat jalan, disuruh lari maraton, nanti ambruk kan. Nah ini kan Betul. uh, ini sehat ya, kita sprint, baru top udah. Ya tahun ini kalau bisa lewat, ya maksudnya bukan bisa lewat itu tidak bisa. Maksudnya ini kan hanya masalah waktu aja. Ya. Itu akan sangat baik buat investor Krakatau Steel. Oke, luar biasa Pak Sien. Mungkin ada closing statement Pak yang disampaikan untuk para investor yang di pasar modal terkait tentang emiten keras. Mengapa perusahaan emiten ini cukup menarik di kala economic recovery tahun ini? Silahkan Pak. Baja itu mother of industry. Tidak ada alasannya pabrik baja itu rugi ketika
dikelola secara baik. Nah, pengelolaan Krakatau Steel itu semakin baik. We are on the right track, right direction. Ya, artinya, ya ke depan itu tinggal memetik buahnya. Ya, menanamnya, menyiramnya, itu sudah dilakukan di 2019-2020. Ya. Dan inisiatif-inisiatif strategis yang dilakukan manajemen KS akan semakin membuahkan hasil. Ya, jadi kita lihat aja, kita nggak usah banyak janji, kita lihat performance-nya ke depan. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Silmi buat waktunya hari ini. Nanti mungkin kami Sama-sama. boleh undang ya Pak ya di acara dengan klien-klien institusi kami. Kita ada acara juga namanya Sukor Akses, di mana Sukor Boleh. Akses ini khusus investor institusi. Kalau ini retail, nextnya institusi, dan nanti ada fund-fund yang hadir juga di situ. Nanti kita akan undang Pak Silmi dan nanti saya akan kontak segera dengan Pak Fadil terkait tentang hal ini. Boleh, anytime. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Silmi buat hari Sama-sama. ini. Mudah-mudahan Terima kasih. sukses terus buat Keras, dan mudah-mudahan ini menambah insight teman-teman terkait tentang Keras, terutama yang pada panik jualan karena isu yang di Batam itu, Pak. Iya, isu masa lalu ya nggak apa-apa. Namanya kan proses belajar buat investor itu kan ada learning curve. Ya, terima kasih. Betul, terima kasih Pak Silmi. Selamat malam. Selamat malam, sukses selalu dan Sukses. untung selalu. Amin, untung selalu. Luar biasa, Oke. Pak. Makasih Thank ya. you, Pak. Mari, Thank Pak. you. Bye.